Balik lagi ke Pak Ardi ya. Pak Ardi boleh tes mic dulu, Pak. Mungkin tadi tidak ada dengar, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Pardi. Assalamualaikum. Halo, kedengeran? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pardi. Jelas? Tidak Sudah dengar, Pak. jelas Pardi. Oke, oke, Pak. Ah, sebenarnya sih aku mau tanya yang kemarin sih, nge-follow up yang kemarin gitu ya. Ya, Yang aku eh, itu dari sekarang ini produkku kan cuma jasa untuk sablon gitu ya. iya. Gitu. Ada. Eh, jadi aku cuma provide printing untuk beberapa brand, dan gitu juga untuk kebutuhan event gitu. Mm-mm. Memang terus habis itu kita ada orang, bukan orang ya, sebenarnya ada satu food itu atau ada komunitas yang waktu itu komunitas mas. Iya. Ingat, jadi ada satu komunitas, apa namanya itu, disable, disable bahasa Indonesia-nya, Ya, ya itulah, disabilitas. uh, uh, disabilitas, disabilitas itu yang dia memang diajarin untuk melukis gitu. Dia mau bikin brand, terus jualan kaosnya itu untuk apa namanya, produknya mereka itu lukisannya itu yang dituangin ke kaos gitu. Cuman dia nggak mau produksi putus gitu istilahnya gitu kan. Dia maunya kerja sama sama saya. Oke, oke. Jadi saya yang produksi, nah terus itu mereka punya artworknya, jadi saya yang jual dan pakai Pak Ardi modalin referensinya dulu saya. berarti. Pak Ardi modalin dulu berarti. Ya kurang lebih kayak gitu jatuhnya. Nah itu apakah saya harus continue apa enggak gitu. Sedangkan Oke. memang saya basicnya memang saya jualannya B2B biasanya. Retail Kalau itu saya barang baru banget buat saya. kalau kalau saya Pardi, kita bicara bisnis ya Pardi ya. Kalau Ya, kita bicara bisnis, ini saya tidak ambil. saya nggak ambil. Oke, got it. Saya tidak ambil. Kenapa? Kepastiannya, kepastian order keberlanjutannya itu belum ada. Sementara Pak Ardi itu Ya, benar. dananya seharusnya bisa digunakan untuk yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke. terus kemudian Ya, ini ada kemarin, itu apakah yang aku sudah di, kepikiran juga, cuman karena di Mm-mm. follow up dulu ya siapa. Ya itu tadi dari rekomendasi kalau dari saya adalah, Aku udah ada edit gitu ya. Nggak usah dikerjain gitu ya Pak. ya, jadi biar bisa lebih fokus Halo. aja gitu. Karena model bisnisnya jadi berubah tuh punya Pak Ardi Hmm. kalau Pak Ardi kayak gitu. Kecuali Pak Ardi memang punya unit bisnis khusus untuk bekerja sama dengan Ya. misalnya 100 komunitas, produksi dulu baru kemudian mereka beli. Tapi itu Hmm. akan membebani di modal. Itu akan Hmm. membebani di modal, kemudian operasionalnya Oh juga jadi pasti Pak, lebih ribet. pasti. Nah, itu kayak Hmm. gitu. Kalau dari saya sih saran saya tidak. Eh, Iya, kita tetap iya. fokus fokus Benar. ke ini kan mitra pemasaran ini kalau kita lihat di Grow Komitmen Oke, saya minta ya, dihapuskan kemarin, tidak perlu aja menambah apa namanya? iya, iya. Aku eh, kalau saya edit, apakah Udah itu diupdate belum? apa namanya, ikut? Udah saya update sih sebenarnya. Sorry, aku sambil meeting juga soalnya. Oh alah. Oke Eh, oke. Nanti udah ya udah kalau aku dari saya itu udah. tadi eh, coachingnya Pak Ardi kira-kira kurang lebih hmm, seperti itu. Jadi jangan diambil dulu. Biar lebih fokus dulu aja. oke, Maksud saya sekarang oke. dengan jasa sablon tuh kalau mau karena di jasa ya jangan sampai modalin sesuatu yang belum terjual. Kita butuh cash soalnya. Cashnya masuk cepat. Iya, Kurang lebih benar, benar. ya. Kok Nah itu dia nah, kenapa nanti saya butuh, karena di jasa ya, karena mm-mm, semuanya lebih cash ya. Pak Ardi nanti kalau ada sesi mengobrol biar lebih ya. lebih fokus lagi nanti setelah ini boleh ya? Hmm. Oh oke, Bisa wah, kan?
Ada Appreciate nomor Pak, saya kan, makasih ada banget. ada nomor Aku saya, kita ngobrol uh, aja, boleh telepon atau gimana gitu. siap. Karena di sini saya lihat belum terlalu ini juga nih, apa sinyalnya terputus, terus kemudian juga kita dibatasi Uh, waktu. Jadi boleh boleh Oke, Bapak Ibu silakan ya. uh, oke, oke. Boleh ya Next, ya, chat rasa misalnya boleh ya. juga Wah, ke saya bisa. thank you Mas Rizal. Ya Ya, sama-sama, oke, sama-sama. oke. Pak oke, Ardi, siap. mohon izin Pak untuk Thank you Mas nanti Rizal. yang Yes. mungkin Uh, sudah diupdate, silakan di screenshot ke saya ya Pak ya. Mungkin karena uh, Bapak beda link atau bagaimana Pak, tapi di oh, link ini tidak masuk Pak. uh, Mungkin kalau Bapak pakai BPS itu oh gitu. Oh, opsinya beda aduh. Pak. Mm-mm. Oh, oke. Oh, aku pakai Office ya tadi. Siap, siap. Oke, Terima oke, kasih oke. Pak, ditunggu Oke, oke. update-nya ya Sip. Pak ya. Siap, siap. Ya, makasih. Ya, makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih Oke. Mas Rizal. Sama-sama. Oke, next ada Bapak Edi di tempat. Ada. Pak Edi ada. Ada, Mbak. Monggo Pak, silakan Mas. Ya ini Pak Edi mau apa nih? Oh ini will-nya Ya, realita implementasi presentasi klien sekolah 30%, corporate 40%, UMKM. Oke, sebentar ya. Saya lihat dulu. Oke, fokusnya Pak Edi di goalnya apa nih? Saya mau cek dulu. Akses pemasaran dengan target sekolah perusahaan. Oke. Kategorisasi antara realty nol setara, SDM tidak perlu dimasukkan dulu. Oke, menghitung persentase antara klien. Oh ini, kliennya sudah dihitung ya. ya. Paling banyak sekolah, corporate, UMKM. Ini di wilayah mana Pak? Bekasi, Bapak? Mas. Bekasi. Ya, Nah, hal yang selanjutnya kalau Bapak mau fokus pemasaran supaya Bapak tidak punya kendala di tadi ya, seperti saya bilang ya, Shopee, Lazada tuh kurang bagus juga sekarang penjualannya lagi turun dan kemudian juga banyak persaingan gitu ya. ya, ya. Kalau goalnya mendapatkan aset pemasaran dengan target sekolah perusahaan nasional, internasional, dan di sini ternyata dapatnya adalah sekolah. Nah, sekolah yang bagaimana itu perlu dikelirkan sekolahnya. Sekolah yang seperti apa? Sekolah swasta, sekolah negeri, atau sekolah seperti apa. Dan kalau ada pun itu perlu dikelirkan lagi untuk kayak SD, SMP, SMA. Yang paling eh, SMK. SMK paling banyak. Nah, kebutuhannya seperti apa? Jadi Bapak bisa hitung tuh totalnya itu ada berapa banyak sekolah di sana yang Bapak sudah layani dan berapa yang belum. Berarti kan potensi pasar Bapak masih ada yang tersisa yang belum Bapak kuasai. Misalnya SMA, SMP, apa levelnya SMA, SMK. Let's say di Kota Bekasi ada 300. Yang Bapak baru layani misalnya baru 60. Berarti masih ada 240 yang belum Bapak layani kan, Pak? Ya, ya. Nah, Bapak fokus ke sana aja, Siap, ke siap. yang 240 itu. Siap. Artinya Bapak harus mampu menguasai menjadi market leader di sana. Kita fokus. Kemudian untuk corporate, Pak, di sini 40% itu dari apa ya, Pak? Sebenarnya itu eh, nanti Campur. target saya itu, karena kebetulan saya mulai mencoba banyak kolega saya yang dulu dari corporate yang nanti memang mau saya approach lagi. Kemarin Mm-mm. udah mulai saya satu persatu saya kontak-kontak lagi untuk apa itu silaturahim untuk datang ke kantornya maupun ke Mm-mm. rumah yang nanti memang kebetulan dulu kan saya di kampus itu jadi corporate and placement gitu loh. Jadi Mm-mm. uh, ada masih banyak teman-teman yang masih ada di perusahaan yang di situ yang nanti insya Allah nanti akan saya approach gitu. Karena selama ini emang saya agak lost kontak dengan beliau-beliau itu. Oke. Pak, kalau bisa saya sarankan untuk yang corporate itu, Bapak boleh di awal serandom ini untuk ininya, tapi setelah itu Bapak bisa cek dulu aja industrinya Bapak mau kejar yang mana untuk corporate itu. Termasuk kayak tadi ada di kampus. Kalau mau kampus, kampus semua. Ya, Karena itu bahasanya orang kampus tuh sama semua kan. Jadi enak ya, gitu kalau Bapak mau jualan. Jadi Bapak pastikan untuk corporate ini industrinya apa? Industri pendidikan, ya, corporate-nya ini adalah industri pertambangan, atau yang mana dulu? Makin spesifik itu makin bagus. Boleh nggak dicoba semua dulu? Boleh, tapi nanti setelah itu Bapak bisa ngitung. Dan kalau nyoba jangan cuma 2 biji atau 3 ya Pak. Misalnya gini, ya, saya udah nyoba nih Mas Rizal ke 3 kampus tapi ditolak. Padahal kampus di sana ada 500 misal. ya, ya, Atau ada berapa puluh gitu. Wah itu jangan dulu. Kita baru bisa
bilang itu ditolak itu kalau misalnya ada 100% yang nolak tuh 70% gitu. Itu baru oh kita ditolak nih. Jadi ketok dulu aja gitu. Siap, Jadi siap, siap. klasifikasinya yang corporate itu dipastikan dulu industrinya apa. Terus yang terakhir UMKM juga. Nah, UMKM nih, Pak Edi tanya masalah UMKM. Ini nih sudah sesuai apa belum? Karena Bang, UMKM itu biasanya cari yang murah, sedikit, cepat. Bukan kita tidak mau melayani UMKM, tapi kalau kita bicara apa namanya profitability, kemudian juga capeknya sama, lebih enak mengerjakan yang sekolah dan corporate sebenarnya daripada yang apa tadi UMKM. Kira-kira kayak gitu. Jadi Bapak tinggal lihat fokusnya mau kemana nih. Jadi kalau saya sarankan sih yang UMKM-nya nggak usah dulu terlalu ini, kecuali Bapak udah banyak order dari UMKM, apa gimana? Enaknya karena kebetulan saya itu eh, punya komunitas UMKM. Kebetulan Iya. beberapa itu saya di bawah saya dan memang saya menjadi semacam apa ya, pendamping lah. Nah, Itu Pak, makanya saya mau tanya, itu sudah ini, sudah ada pernah punya track record atau punya historical mereka order di Bapak? ya mana Pak? Pernah pernah order nggak komunitasnya ke Bapak? Pernah. Emang sering. Saya memang customer saya dari situ cukup banyak. Hmm. Karena saya ikut ketika ada pelatihan, saya kan ikut dari dinas perindustrian, dari dinas koperasi UMKM. Hmm. Nah itu kan, nah itu saya selalu ikut semua pelatihan-pelatihan itu saya ikut. Nah disitulah saya ajang saya untuk promosi ke teman-teman UMKM. Gitu. Jadi Hmm. dari situ akhirnya memang banyak yang kenal saya dan akhirnya memang banyak yang order di saya. Emang bener sih Mas, emang harganya memang murah. Tapi alhamdulillah itu cukup banyak istilah untuk harian lah Mas. Gitu. Kan Oke. itu kan kecil-kecil gitu. Itu Iya, untuk hidup benar. harian itu alhamdulillah bisa. Makanya tadi kan saya bilang saya mau apa itu yang corporate dan sekolahan itu sehingga memang yang saya garap tiga tiga ini kalau yang UMKM itu sudah langsung udah ke tim saya udah langsung kontak aja langsung gitu Oh ya nah udah, berarti Bapak fokus ke corporate aja sama sekolah ya, Pak. iya gitu. Tinggal tadi klasifikasinya lagi sekolah yang seperti apa. Misalnya sekolah-sekolah Ya. internasional, sekolah-sekolah ini. Karena kalau sekolah negeri misalnya ribet banget nih, harus ketemu kepala sekolah dulu, harus ini dulu, harus itu dulu. Aduh, kelamaan. Mending langsung ke misalnya ke swasta misalnya. Siap, Jadi siap, di data dulu aja ada berapa sekolah di sana. Oke, siap. kira-kira seperti itu, Mas Syabila. Oke masih mas Nanti kalau siap. ada hal yang perlu dikomunikasikan, saya ada nomor saya di chat ya, Pak. Ada nomor saya di grup, Bapak Ada Ibu bisa. siap udah di set siap siap Siap. masih Ya, mas. terima kasih Pak Sama-sama, Edi. Pak. Oke, kita move next. Ada Ibu Feni. Ibu Feni ada di tempat. Ada. Oke, silakan Mas. Silakan Ibu. Ya, halo. Halo ya. Ini yang online adalah Feni. Ibu Feni. Oh ya, di bawah. Sorry. Ininya di Ibu Feni. Ibu Feni, coba Mbak, saya pengen tahu ini produknya apa di atas. Jadi sebenarnya gini, kita Oh, jasa itu printing. Oke. ada 3 lini bisnis. Mm-mm. Satu jasa printing digital link sublimasi, satu lagi jasa jahit, Mm-mm. dan satu lagi brand. Brand ini juga udah lumayan, maksudnya kita udah ada hakinya, kita sudah ada store juga di Lotte Avenue, satu Oh. toko Mm-mm. kayak gitu. Jadi karena memang basic awalnya itu jasa printing sublimasi. Setelah karena jasa printing saya suka nerima jasa itu dari beberapa brand. Jadi terkadang mereka minta kita jahitin lagi. Nah, akhirnya saya buka baru lagi itu jasa printing setelah 2 tahun buka jasa jahit. Nah, akhirnya kita Iya. jahit. Nah, setelah itu akhirnya karena kepikiran kayaknya mungkin bisa buat brand sendiri. Maksudnya untuk tambahannya ya. Kan kadang Mm-mm. akhirnya kita buat brand itu, brand baru itu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, cuma memang untuk saat ini paling bergerak itu di jahit dan printing. Oke. Kalau Ibu kira-kira pengen fokus di mana di pendampingan ini yang kira-kira bisa saya bantu untuk diarahkan tuh yang mau di yang mana?
pengen sama jahit? Sebenarnya sih yang untuk sekarang jalan dan kepinginnya saya kembangin lagi ya sebenarnya jasa printing dan jahitnya ya. Oke, Karena berarti kalau itu kayaknya memang harus lebih mendalam karena kan harus ada value dan segala macam. Ngarahnya ke arah sana kan kalau brand itu maksudnya lebih kompleksitinya kayak lebih lebih tinggi padat. ya Bu ya. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau kalau kita fokus ke jasa printing dan jasa jahit, target Ibu Kayaknya ini itu dia sebenarnya target. vendor juga atau langsung ke konsumen? Mungkin langsung ke konsumen. Karena kalau vendor, saya tadi udah lumayan sedikit paham sih yang tadi dibahas di awal tadi materinya. Heeh. Maksud saya adalah ibu jual ke vendor Mm-mm. atau ibu jual langsung ke konsumen terakhir kalau Oh enggak, saat ke vendor. Karena kan kita jualnya itu langsung ke brand, oh brand fashion. Jadi saya oke. kadang pegang handle Eh, brand yang lain. artinya artinya sebenarnya yang perlu dilakukan sekarang kalau mengembangin jasa printing sama jahitnya ya tadi ya. Iya, eh, itu yang perlu dilakukan adalah kita data dulu berapa brand yang sesuai dengan brand-brand sejenis, brand-brand yang sesuai dengan kemampuan produksinya ibu itu perlu didata dulu. Jadi kita bisa lihat nih jumlah pasarnya seperti apa. Nah, lalu yang kedua, setelah kita tahu apa namanya datanya, kita perlu ngecek untuk permintaannya mereka tuh seberapa banyak supaya kita bisa tahu bahwa kapasitas produksi kita itu akan menyesuaikan dengan kemampuan pasar. Dan kalau ibu ini posisi di kota mana Bu? Mohon maaf. di Jakarta Selatan. Oh di Jakarta Selatan. Nah, misalnya kan ini kan bagus sekali nih posisinya ya. Apa namanya di daerah yang sangat strategis lah Jakarta, enak gitu. Ibu selama ini ngelainin brand-brand yang dari mana Bu? Jakarta atau luar Jakarta? Jakarta. Luar Jakarta. Lebih Nah, banyak Jakarta. Karena kan brand-brand yang printing itu lebih grow-nya di Jakarta ya. mm-mm. Nah, itu mungkin perlu dulu untuk kemudian didata karena tadi kan Ibu sebenarnya fokus itu menemani brand owner ini untuk berkembang. Itu kan misinya Ibu ya. Ya, Jadi bukan lagi sekedar menjual, tapi misi perusahaan Ibu itu menemani brand owner. Nah, yang Ibu lakukan adalah satu tadi mendata, yang kedua adalah cek permintaan itu kita bisa tahu dari mana kira-kira penjualan mereka berapa banyak sih. Sehingga kita bisa tahu bahwa oh ini kalau kita ajak masuk ke tempat kita dia lumayan oke. Nah, yang ketiga adalah networking, Bu. Ini kita networking, Ibu paling tidak harus aktif untuk memperkenalkan jasa layanan perusahaan ini tuh langsung ke levelnya brand owner. ya. Nah, Memang lebih ngarahnya ke sana untuk saat ini. nah untuk aktivitas networking sendiri Ibu sudah aktif belum? Atau misalnya itu ya kayak ada kesempatan aja gitu baru nyari gitu. Karena kebetulan saya kan juga aktif di fashion ya. Jadi Mm-mm, terkadang yang saya engage itu beberapa teman. mm-mm. Terus saya lebih personal touch base dengan beberapa brand owner. Oke, Jadinya tapi Ibu menargetkan nggak? Misalnya satu minggu itu Ibu harus ketemu dengan siapa gitu. nah, itu belum sampai Nah, sejauh itu. nah, biasanya kayak gitu tuh kita coba ini ya Bu ya, dijadwalkan gitu. Maksudnya sehingga dalam satu bulan itu kalau ada 30 brand di Jakarta, Ibu bisa ngitung gitu. Oh, saya udah ketemu dengan 15 atau berapa gitu. Hmm, Eh, Oke, kenapa? oke. Ya, dengan begitu, dengan banyak bertemu dan kita jadwal, kita lebih terarah aja. Iya, memang kita jadinya lebih tahu mereka mau berkembang ke arah mana, jadi kita bisa menyesuaikan kan nih, maksudnya gitu. Betul, Ya. betul, betul. Dan kalau bisa tuh kalau bertemu ya ngobrol-ngobrol aja. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja, pengen tahu kebutuhannya di industri seperti apa. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata mereka butuhnya cepat. Ternyata jahitan seperti ini yang mereka mau. Bahkan kita Bu, posisikan diri kita sebagai yang membantu, bukan untuk sekedar menjual. Jadi misalnya begini, mereka ini punya keluhan packaging. Oh, ibu punya informasi packaging, walaupun bukan ibu yang mengerjakan. Jangan ibu juga bikin perusahaan packaging, Bu ya. Ya, benar. Heeh. Jadi ibu bantu aja, coba ke sini, coba ke sini, coba ke sini. Sehingga ibu memposisikan diri sebagai teman berkembang. Ya, ya. Nah, So far itu sih memang untuk saat ini saya buat seperti itu memang, tapi memang tidak terlalu memplanningkan harus ketemu dengan ini dan ini karena saya juga agak sedikit sungkan juga terkadang takutnya terlalu apa ya
terlalu nge-push mereka kesannya karena kan takutnya saya ada maksud tertentu, makanya terkadang saya itu lebih ngarah karena kebetulan saya kan juga ikut di asosiasi fashion, jadi teman-teman dunia fashion saya yang saya ajak, terus kadang kita ngobrol-ngobrol baru ngarah ke sana gitu. Oke, iya tetap harus dijadwal Bu, karena kita bisnis, ketika Ibu ada Iya, target. iya benar-benar. Itu aja sih. Ya, jadi Mhm. daftarnya berapa banyak dulu. Jadi gini, kalau kita bicara pemasaran Bapak Ibu, itu numbers. Ada angka yang harus kita kejar. Misalnya kayak tadi punya Bu Feni, oh ini ada Mas Rizal, ini ada 100 brand di Jakarta. Ini 100 brand, kira-kira bisa kita datangi nggak selama 1 tahun? 1 bulan berapa kali? Siapa aja? Kayak gitu. Supaya apa? Kita bisa tahu, oh kita ini udah market leader apa belum gitu loh. Ada 100 brand yang kita pegang cuma 3, berarti kan yang masuk di kita ini cuma 0,3%. Sorry, cuma 3%, bahkan belum 10%. Kemana mereka? Oh, ke kompetitor misalnya. Oh, kalau sudah ke kompetitor, kenapa ya lari ke sana? Kita boleh tanya dan lain sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Jadi harus dijadwal. Itu aja sih Mbak Syapila, Bu Feni. Oke, Oke. Terima kasih baik Bu Feni. ya. Berarti ini saya harus ganti lagi ya, itunya ya, tulisan di sininya targetnya ya, karena kan kayaknya lebih ngarah ke brand ya. Ya, lebih ngarah ke jasa ya Bu ya, bukan ke apa tadi? Ini tulisannya kayaknya lebih ke brand soalnya kayaknya. Soalnya saya mau masuk ke beberapa link. Iya, ini tapi kalau Ibu kan mencari kontak di Sogo Metro nih, masih di sini nih. Iya, makanya berarti kita harus direvisi ya. Iya, Iya Ibu. Baik. Oke. Siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, nextnya ada Ibu Intan. Ibu Intan ada di tempat. Hadir Mbak Sabela. Oke, Ibu. Silakan Ibu dan Mas Rizal. Pagi Mas Rizal. Selamat pagi, Bu Intan. Nom souvenir. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Oke. Ini di mana? Jogja bukan sih ya? Iya, saya di Jogja, di Oh, Sleman. Sleman. Oh, kemarin Will-nya sudah B2C prioritas souvenir non-custom. Produksi Itu souvenir saya itu. breakdown sih Mas, ada B2B, B2C, B2B sama B2G, tapi saya prioritas ke B2C dulu. Oke, berarti nanti yang kita fokuskan di penampingan ini yang B2C dulu ya. Oke, ya. Ya, memproduksi souvenir di stok polos dan cetak desain khusus untuk ditemukan di bandara, di toko-toko. Oh, oke. Nah, gini. Ini kan kalau kita menitipkan seperti ini, Hmm, kalau untuk menitipkan seperti ini kan kita modalin dulu nih. betul. Nah, sejauh ini dari proyeksi penjualannya ada nggak yang sudah pernah dicoba dan penjualannya bagus? Ini baru nyoba banget nih Mas. Oh, oke. Berarti belum ada data. Belum, belum. Ini pakai data tahun lalu dari pre-order. Kalau pre-order itu gimana? Kalau nggak produksi dulu, kalau pre-order. Pre-order itu by request dari Iya, ada maksud pesan. saya seberapa Hmm. banyak gitu kalau yang pre-order? Eh, Komposisinya seperti itu tuh, 52% B2C, 31% B2B. B2B itu ngomongin corporate ya Mas maksudnya. Iya, Terus sama B2G-nya cuma 17%. Jadi lebih banyak event personal daripada yang B2C itu tadi ya, yang iya. souvenir non-custom. Memproduksi Iya. souvenir di stok polos. Soalnya Oke, kemarin sempat kelewat yang tahun lalu itu sempat banyak kelewat pesanan karena mereka butuh souvenir dalam waktu yang singkat, tapi kami nggak punya stok yang ready. Jadi kami jadi kepikiran kalau kenapa nggak bikin yang ready, tapi polosan aja, jadi lebih cepat dieksekusi. oke. Ini kan toko-toko souvenir ada banyak nih yang di Mm-mm. Yogyakarta. Didata dulu aja jumlahnya. Ya, ini baru on progress sih, Mas. Jadi rekomendasi saya selanjutnya adalah yaitu tadi di data. Kenapa data numbers? Kita bisa tahu gitu. Terus kemudian tuh yang kedua adalah Mbak Intan, kita perlu tahu Mm. kecenderungan orang sekarang tuh beli merchandise yang seperti apa, souvenir yang seperti apa yang mereka mau. Hmm. Nah, itu yang ini. Terus yang ketiga, kalau bisa tahu ada event-event Mm-mm. yang digelar di Jogja selama 1 tahun ke depan atau Mm-mm. paling tidak 6 bulan terakhir atau berapa bulan terakhir inilah ya. Mm. Sisanya ini tuh ada berapa banyak. Nah, kira-kira itu kalau kita misalnya datang di sana untuk jualan tuh make sense apa enggak? Oh gitu. Kalau Untuk misal saya concern ke tote bag aja, apa iya harus di in apa? Maksudnya harus
cari tahu sebanyak-banyaknya mereka sedang butuh apa gitu, Mas? Atau lebih ke desain atau model aja ya? Sebenarnya numbers itu butuhnya berapa itu kita bisa tahu, kayak kita toko souvenir itu sebenarnya banyak nggak sih yang beli tote bag misalnya. Kalau Hmm, dia banyak yang beli tote bag, satu minggu itu berapa? Sehingga kapasitas produksi yang kita taruh itu sesuai. Jangan terlalu banyak, tapi jangan kurang juga gitu. oke, oke. Itu sih. Berarti tetap by survei dulu ya, Mas ya? Iya, tanyakan ke toko-tokonya. Kira-kira kalau supply apa namanya, ada nggak data penjualannya untuk yang apa tote bag tadi? Kira-kira kalau tote bag itu rame nggak Bu ya? Kalau saya supply tote bag di sini apa boleh gitu? Hmm. Kalau misalnya datanya nggak ngomong nih, Mas, eh, sebaiknya gimana? Testing, Apa? kita testing. Testing maksudnya new product atau gimana? Saya, Jadi produk yang sudah ada yang pengen dicoba kan tadi tote bag ya. mm-mm. Itu disebar ke beberapa toko, kemudian kita lihat ngangkat nggak. Oh gitu. Oke, oke. Jadi kita lihat ngangkat nggak. Kalau dia nggak, kalau dia ngangkat, oh ternyata toko di sini yang ngangkat gitu. Berarti kan stok di toko lain bisa ditarik aja, Oke, oke. pindahin ke dia. Berarti tetap Ya, by testing ya, Mas? iya karena tidak ada data. Oh iya, baru mau cari data soalnya. Iya siap-siap. Oke gitu Oke, aja. siap. Siap, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih, Bu Intan. Oke, next ada Bapak Iswandi. Apakah di tempat Bapak? Oh lagi nggak ada di kamera Mbak. Oh, oke. Pak Iswandi belum ada. Next ada Ibu Juhaini. Ibu Juhaini di tempat? Bu Joha ini ada. Ada Oke. Bu, Tuh, ada. tuh. Malah dimatikan itunya Bu. Ah, Itu. Malah videonya Ibu hilangkan. Nah, Oh iya, Ibu mau ini mencet suara kan? Suaranya dinyalakan. oke, silakan Mas. Sebentar, Ibu suaranya diaktifkan aja Bu, mic-nya Bu. Maaf. Halo Bu. Eh, Kepencet-pencet sepertinya, Mas. Oke. oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Jaini. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Saya senang tuh kalau lihat banyak ini tuh apa namanya jahitan di sana. Saya paling senang, mungkin saya punya ke keunikan sendiri. Teman-teman saya paling senang kalau dengar suara obras Hmm. atau mesin jahit. Iya. Senang Lupa sekali saya. saya. Kenapa? Kalau boleh itu bangun pagi saya dengarnya itu. Kenapa? Itulah bunyi uang. Makanya saya kalau lihat ada jahitan apa begitu di belakang tuh senang kalau lihat. Nah, oke Bu Jaini, Jaini Collection, pakaian mukena seragam sekolah. Ini kemarin sudah apa kita obrolin gitu ya, kategorisasi goals, reality, fokus ke produk anak-anak ya. Iya. Nah, Ibu untuk yang fokus apa namanya produk anak-anak ini selain di IKEA gitu ya, Ibu tuh pengen jualan di mana lagi? Yang udah saya jual ini di TikTok, di IG, sama di Facebook aja. Terus sama Nah, via ini aja WA gitu. itu paling banyak yang laku di mana, Bu? Di WA, Di di WA WA. grup gitu. Nah, Oh, di WA Group malah. mm-mm. Iya. Oh, oke. Tapi berarti Ibu harus banyak-banyak WA Group yang Ibu masuki ya? Iya kan eh, banyak sih grup-grup, tapi nggak banyak juga sih. Eh, itu grup-grup apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Ya paling grup-grup teman-teman UMKM, Pak. Oh, oke. Tapi itu yang beli satuan ya, Bu ya? Atau gelondongan gitu beli baju baju anaknya? Satuan kadang satu misalkan per satu orang kadang-kadang yang jualin juga Mak, misalkan ada yang jualin kalau dari sayanya kan 103, saya kasih bonus satu gitu. Itu Hmm, ada yang orang jualin gitu ngambil dari saya gitu. Kak, berarti sebenarnya kalau Ibu ini bisa bisa cari reseller sebenarnya ya? Iya, jadi ada berapa orang, mungkin ada lebih dari 5 orang gitu Pak, misalkan ngambil dari saya 103 piece gitu sama dia Oh, saya pokoknya ngasih bonus kalau laku 3 piece, saya ngasih bonus satu gitu. Hmm. oke. Kalau saran dari saya, Bu, Ibu Heeh. perbanyak aja jumlahnya. Perbanyak Iya, jumlah reseller tadi. Ibu iya, mau target berapa? Lalu yang kedua,
eh tadi itu sistem ibu pakai kasih bonus pakaian tuh udah bagus tuh. Tapi itu untung ya Bu ya, tetap aman kan? Aman, aman. Heeh. Jangan sampai ibu bagi-bagi. Saya juga mau ini jadi reseller ibu kalau ibu ngasih-ngasih terus begini. Iya, Saya mau daftar aja udah kalau gitu. Orang dapatnya beli 3 dapat 4. itu khusus baju anak-anak kamu Pak ya. Iya. Kayak gini. Misalkan nih saya cek tahu satu. Oh iya, ibu mau ngasih lihat produknya deh. Boleh ada iklan sejenak ya teman-teman. Misalkan ini kan baju anak-anak usia Oh 2 iya tahun. bagus, bagus loh. Heeh. Nah, Keren. kalau full usia 2 tahun ini kan saya jual 103 piece itu. Terus kalau yang dia reseller itu misalkan laku 103 berarti saya dapat bonus 1 gitu. Oh, Bu, nanti coba dihitung ya itu apa? Jangan setiap beli 3 dapat bonus 1. Kalau bisa tuh beli 50 dapat bonusnya 3 atau 5 gitu. Jadi jangan Itu ini kan Bu, mm-mm. jangan Tapi kan terlalu gampang kasih apa tambah-tambahan gitu. untuk reseller aja Pak. Kalau untuk yang beli satuan itu enggak, tetap 103 gitu. Nah, gini, itu kalau bisa ibu kasih gini, kalau sudah jual 20 pieces baru dapat bonus 1 atau 2 atau 3. Jadi kasih 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 syaratnya itu jangan yang cuman beli beli 3 biji langsung ibu kasih 1 gitu. Kayak gitu-gitu. Ya kecuali kalau memang mau di awal ibu mau gitukan dulu nggak apa-apa, tapi perbanyak jumlah resellernya. Nah, Ya, ya. dan itu akan mempengaruhi produksi ya Bu ya. Misalnya ibu Iya. ada 10 reseller, sama-sama semuanya butuh apa baju 3 gitu. Berarti kan ibu ngasih plusnya 10 tuh. Iya. 10 baju gratis yang ibu kasih. Nah, itu lama-lama kalau misalnya seperti itu, begitu dia jumlahnya 100 ibu punya reseller, berarti ibu harus produksi 100 baju gratis. Nah, jadi permasalahan kalau sudah banyak ini, saya sumpahin Bu Juhaini dapat 500 order setiap bulan. Ayo. Jadi 500 baju gratis yang harus ibu produksi itu. Nah, banyak sekali. Ibu, tolong nanti dihitung-hitung. Kalau saya boleh saran, ibu Mm-mm. bikin sistemnya berjenjang. Jadi misalnya gini, kalau sudah order 20 pieces baju, baru dapat gratis. 2 atau 3. Sehingga tidak terlalu berat di ibu nanti. Karena takutnya, saya sih yakin gitu ya, semangatnya Bu Juheni dan pangsa pasar baju bayi kan bagus nih. Itu Iya. ternyata naik, nanti yang repot ibu sendiri. Karena setiap reseller mau bergabung, dia dapat satu, dia dapat satu, dia dapat satu gitu. Wah, itu lumayan tuh kalau udah banyak banget. Untuk dapat di ibu untuk dapat baju 10 biji berarti kan saya order aja 30 kan. Iya. Jadi dia total dapat 40. Wah, itu udah ini banget itu, gawean banget tuh. Jadi kalau boleh Bu, dibuat berjenjang sehingga orang itu semangat untuk jualan kayak kalau saya udah jualan 10, saya dapat bajunya 2 atau 3. Kecuali gini, Ibu batasi dulu. Kalau mau bisa Iya. juga coba Mm-mm. gini. 30 reseller pertama boleh deh. Saya kasih setiap beli 3 dapat gratis 1. Tapi 30, lebih dari 30 udah nggak boleh lagi. Sistem sudah berubah misalnya kayak gitu. Oke, gitu aja Bu. Bu Oke, Jani semangat Bu. ya, Semoga semangat. lebih banyak orderannya. Amin, amin, amin. Ya, Makasih. Pak. Ya. sama-sama. Oke, selanjutnya terima kasih Bu Jaini. Selanjutnya ada Ibu Kartika. Ada di tempat Ibu? Oh, Ada ada nih. Bu Kartika ada. Oke. Mbak Sabila. Oke. Siap Ibu. Silakan Mas, Bu. Iya, sebentar saya Ya. mau lihat dulu yang kemarin bisa dinaikkan sedikit, Mbak. Sebentar Mas. Ibu Oh, ini untuk belum dikerjakan ini ya? Ibu untuk pengajian kemarin apakah di link ini ya Bu ya? Hmm? Kemarin Ibu udah ada Will Kartika? sama kemarin udah dikerjakan, ada Will sama itu Oh, realitinya yang berarti tidak terupdate ya? Sepertinya kemarin kan pakai itu WPS ya Bu ya? iya udah dibenerin. Kemarin udah dibenerin nggak WPS kan apa pakai apa? Hah? Yang di link terakhir itu Mbak. Kalau yang ini yang ngerjain anak, kalau saya mah produksi aja.
Oh, oke Bu. Mungkin nanti kalau misalkan setelah ini mungkin bisa diupdate di link yang saya kirimkan ya Bu ya. Karena tidak terupdate Bu kalau misalkan pakai link yang lain. Udah di link itu kok, Mbak. Udah di link itu kata anak saya kemarin udah loh, Mbak. Ini Udah direvisi. ini saya tidak mungkin ngapus juga ya Bu ya. Masih Nanti kosong ya gini Bu. aja, nanti di Mm-mm. kita ini nanti disubmit lagi. Tapi kan yang minggu lalu saya sudah ada permintaan kalau misalnya fokusnya itu Ya, produknya kemarin jika udah revisi. Alfamart sama Indomaret nggak usah. ya Toko ke toko oleh-oleh aja. Heeh. hanya fokus ke toko-toko oleh-oleh gitu ya. Ya, Nah, itu eh, kemarin revisinya. udah dapat Bu jumlah toko oleh-olehnya berapa untuk handicraftnya? Kalau yang sekitar Menara banyak, ada toko Bismillah, ada toko Iya, jumlah Alaika, banyak itu berapa Bu? banyak. Jumlahnya bisa tahu nggak? Boleh dibantu jumlahnya berapa banyak? Kalau yang itu ada sekitar yang saya udah kenal kemarin saya masuk-masuk nanya itu ada sekitar 6 lah, 6 ada. Oke, 6 yang sudah Ibu Yang masukin, sekitar yang belum. Menara aja ya. Nah, Kudus itu ramai ramai terus tiap hari dan hampir tiap hari saya ke sana. Oke, Heeh. Kalau itu Ibu ngirim kan orderan itu kan ekspedisi lewat sana. baik. Ibu mohon maaf, Ibu kan ada 6 toko yang sudah Ibu masukin. Sudah ada 6 Iya, toko. Nah, masih ada berapa toko yang belum, Bu? wah banyak banget. Nah, Sekitar jumlahnya Menara itu berapa? banyak. Saya butuh dibantu. Nanti Ibu butuh itu tadi. Oh, Berapa banyak itu? Nanti dimasukin semua. oh gitu ya. Tapi yang dipilih yang Ya, paling rame siap. aja. Misalnya masih ada 20 atau 30. Kira-kira yang paling rame. Ah, sama Alaika rame. Ah, ah. Ya, nanti tinggal Ibu pilih aja. Ya, ya. Oke deh. Siap. Terima kasih Bu Kartika. Nanti jangan lupa linknya Ya, terima kasih. difasilitasi lagi ya Mbak Syabela ya biar Iya, iya diperbaiki. Mas. Ini saya langsung ini. Oke deh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kartika. Nanti saya mau izin follow up ya Ibu. Terima kasih Mbak Sabila juga. Siap, siap Ibu. Oke, nextnya mungkin ada Ibu Lena. Hadir. Oke, Ibu. Iya. Sebentar Ibu. Monggo Mas, silakan. Bu Halo Lena. Mas. Halo, sehat Bu? Halo, sehat. Kaos Alhamdulillah. polos, Ini sebentar. kaos polos dan sablon. Ini optionnya masih kosong ya? Iya, minggu lalu Ibu Iya, tidak bisa kemarin. on mic. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Kemarin saya lagi kebetulan ada acara offline kan, jadi nggak bisa fokus di Open sini mic. gitu. Mm-mm. Oke, Iya, nggak pemasaran bisa open mic. kita. Ria Busana dan Jogja Group mendapatkan hasil pemasaran. Sebenarnya bisa diganti mungkin ya target Iya, tokonya, jadi gini, pemasarannya. targetnya tuh lebih maunya apa, dicek lagi di sini. Kemudian realitinya kan baru NIB. Nah, kalau yang ini, karena kemarin belum ikut, gini Bu, dari goal dan realita ini, dari goalnya, itu kira-kira Ibu yang benar-benar pengen Ibu kerjakan yang mana? Ini goalnya ada berapa Mbak Syabila? Coba di scroll ke bawah, apa cuma dua? Oh, cuma dua, oke. Berarti mendapatkan akses pemasaran ke Ria Busana dan Jogja Group. Nah, pertanyaan dari saya adalah kenapa kedua kedua toko ini aja? Enggak sih, mungkin bisa diganti ya. Sebenarnya saya tuh kayak produk produksi sendiri sama juga supply ke beberapa grosir gitu. Oh, nah, Nah, jadi yang perlu dilakukan ini Bu Lena, beberapa grosir itu tuh jumlahnya ada berapa supaya kita bisa tahu. ya, kalau yang saat ini tuh cuman ada 3. Oh, ada tiga. Ibu Iya, apa supply ke tiga tempat. iya, ketiga Nah, tempat. kalau sudah supply ke tiga tempat, itu kalau kita mau naikin penjualannya kan yang harus naikin penjualan salah satunya adalah si tokonya kan. Karena ibu kan nitip atau mereka beli putus. Beli putus. Nah, beli putus. Kalau udah beli putus gitu kita nggak bisa pompa tuh. Kayak ya udah Ya, dia belinya cuma 10 ya cuma bisa 10. Kecuali ibu punya program kayak beli 100 ibu kasih sekian atau ada hadiah dari mm, ibu gitu. Tapi kalau menurut saya
Yang perlu ibu tambah adalah jumlah orang yang membeli putusnya ini. Mm-mm. Nah, ibu di wilayah mana Bu, Bu Lena? Di Bandung, Di di Bandung. Bandung. Nah, Ya. misalnya kalau untuk yang di Bandung tuh, kira-kira yang bisa ibu supply masih ada berapa banyak ya? Itu di data dulu. Kalau di Bandung sebenarnya dulu ada 3, tapi mereka jadinya karena perang harga ya, Iya. karena perang harga, jadi agak kesulitan juga tuh. Jadi langganan saya yang lama-lama hilang, mereka tergiur dengan harga, nggak bisa bersaing harga. Oke, kalau sudah bersaing di harga, yang ibu perhatikan adalah di kualitas produk, lalu yang kedua packagingnya. Sama gini, Ya. itu barang yang ibu jual itu pakai brand ibu atau di sana dirubah lagi brandnya, diganti sama mereka packaging dan lainnya. Enggak. Jadi tanpa tanpa ini ya. Kalau packagingnya pakai handtag lah, pakai handtag sama pakai brand mereka juga Oh, pakai nantinya. brand mereka. Jadi ibu sebenarnya cuma Iya. produksi produksi ini aja. Nah, yang ibu perhatikan kalau dia sudah saingan harga kayak gitu, yang perlu diperhatikan adalah jumlah yang ibu supply itu yang pertama, sehingga jadi kayak lebih banyak aja toko yang ibu bisa masuki. Lalu yang kedua adalah emang berapa jauh perbedaan harganya. Kita, Rp500 biasanya nah, per ka- piece-nya itu. nah, Saya kalau misalkan seperti, saya pengen naik 1.000 mm-mm, ya, misalkan saya pengen ada bertahan di harga 15.000, dia minta turun tuh sampai 14.000 apa 13.000 gitu. Sementara kalau saya kan ngalkulasiin dari HPP juga ya, nggak ya, mungkin. memang itu udah mentoknya segitu berarti ya. Iya, udah mentok segitu, akhirnya jadilah lepas gitu. Oke. Kalau jadi gini, yang perlu diperbaiki kalau untuk saat itu adalah kenapa kenapa HPP-nya belum bisa diturunkan. Ya. Jadi selain ibu nambah jumlah, minta tolong dibantu tambah jumlah toko yang ngambil di ibu. Jadi ibu punya data. Lalu yang kedua adalah perhatikan kenapa fokusnya adalah nurunin HPP. Jadi kayak gimana caranya nurunin HPP, itu yang kita perlu cari sama-sama. Apakah karena pembelian bahan bakunya yang masih terlalu mahal, atau proses jahit dan lain-lainnya. Atau memang gini, ya boleh saya turunkan harga, tapi ibu berpesan 500 atau 1.000 sekaligus. Itu turun harga kita. Karena kan satu kali produksi jadi lebih banyak. Nah, itu Iya, yang betul. perlu mungkin bisa dinegosiasikan. Saya bisa kok angkanya 14.000, tapi pesannya jangan 100 dong, 500 pieces gitu. Nah, Hmm, kira-kira kayak gitu. Coba dinegosiasi. itu udah pernah juga. Nah, Sudah itu. terus Terus belum. ya belum rezeki lah. Karena Oh, masih ada yang ternyata memang lebih murah dari saya, masih ada juga. nah itu Saya kan kita itulah sebenarnya terbentur dari penasaran. modal. Kita kan perlu penasaran kayak kenapa dia bisa lebih murah dengan spek yang sama loh ya. Iya, Atau jangan-jangan selama ini spek yang ibu buat terlalu bagus, sementara yang dibeli mereka tuh sebenarnya mereka nggak terlalu butuh yang bagus, butuhnya cuma yang murah aja. iya itu. Jadi mereka tuh kalau kalau saya suka banding-banding ya, coba sih penasaran gitu. Ya lebih bagus kualitas dari saya sih sebenarnya. Nah, Malah kualitas yang, sekarang tuh kalau tapi kan kualitas yang menurut Bu Lena oke, menurut iya punya betul. beda. Nah, sekarang ibu cari Beda, iya kualitas betul. yang mereka mau apa? Turunkan aja punya ibu nggak apa-apa. Karena kan yang dibutuhkan oleh konsumen itu tadi. Itu sih. Jadi ibu perlu tahu kayak standar kualitas tuh masukin di wheel-nya adalah apa di option-nya kalau nggak salah di sini adalah apa tadi? Cari tahu sebenarnya kualitas yang dibutuhkan itu yang seperti apa sehingga bisa setara dengan harganya. Karena nggak mungkin Iya. orang lain dengan barang yang sama bisa jual lebih murah. Itu hanya dua kemungkinan dia produksi lebih banyak atau yang kualitasnya dia di bawah gitu. Ya, saya pernah kayak gitu. Saya kasih yang lebih murah. Saya kasih pilihan dari berbagai kain gitu. Mereka Ya, nggak mau, pengen tetap pakai yang itu dengan harga yang murah. lah, tapi kan pada akhirnya kalau saya lihat itu dia Ya, ngambil ini, dia tetap tetap apa sih namanya? Dia tetap pindah ke tempat lain dengan harga yang murah juga kan. ya Artinya betul. sebenarnya ada potensi tadi. Atau ibu bikin klasifikasi produk aja. Ini harganya yang sekian, ini yang sekian, ini yang sekian. Jadi orang punya pilihan, ini mau jual yang mana. Kurang Terus lebih kayak gitu. sekarang tuh kalau saya sih jadinya gini, saya putus tuh karena dari payment ya.
paymentnya Telat. sekarang jadi telat. Ya betul, telat paymentnya. Barang pengen dimasuk banyak ribuan ya sampai seminggu tuh dia nggak mau kurang gitu, tapi payment dari dianya Telat. telat Nah, gini terus. Bu, Ya, ini itu produknya saya kurang tahu produknya apa. Apa tadi di sini kan kalau bentuknya seperti apa ini kan kaos anak polos dan sablon ya. Nah, ya. Bu, itu kan tadi Ibu sudah punya. Coba kita lihat, Ibu jangan. Ini ada kerjaan baru buat Ibu gini. Cari juga toko yang jual toko-toko baju anak. Baik itu, Ibu punya dua pilihan. Ibu supply lagi ke toko-toko lain atau Ibu bentuk tim reseller. Itu ada dua hal yang bisa jadi karena mau mau di situ kan sudah nggak bisa ribet gitu. Dan kalau kerja dengan perusahaan besar pasti begitu Bu. Semua semua perusahaan besar toko itu pasti kayak gitu. Satu-satunya jalan yang bisa Ibu lakukan adalah Ibu cari reseller di luar dari toko. Karena kalau toko pasti ngutang dia. Ya, dia maju, ibunya apa yang ditunggak. Dia udah Bener. selesai jualan, duitnya belum di ibu itu sama kayak di Indomaret tuh. Jadi bangun pasukan Ya, reseller Bu. Oke, gitu dulu ya. Bu Oke. Lena, nanti ya, setelah ini kalau mau diskusi saya sangat terbuka ya. ya, siap. Terima kasih, Mas. Teman-teman kalau butuh referensi buku, referensi orang, Mas saya pengen belajar tentang reseller, pengen belajar apa? Ngomong aja di grup nanti saya kasih ini coba belajar reseller ke sini, coba belajar ini ke sini gitu. Oke, terima Oke. kasih Bu Terima Lena. kasih. Kasih Terima kasih. Oke, next ada Bapak Hafiz. Pak Hafiz ini kemarin. Pak Iswandi mohon maaf Oh nanti ya, di akhir ya Pak ya karena tadi dipanggil tidak ada Bapak, mohon maaf sebelumnya. Mungkin Pak Hafiz, apakah di tempat Bapak? ya ada Pak. Pak, Ada, Oke, Pak Hafiz ada nih dari tadi on cam wih, oke lagi. silakan. Sehat Pak Hafiz? siap Mas. Ini posisi kalau nggak salah di Medan bukan ya? Saya kalau saya pribadi tebing tinggi, cuman usaha kita ada di Medan, di Oh, tempat di mana? Di Bukit Tinggi. tebing tinggi, tebing Oh, tinggi, di Bukit Tinggi, tebing di tinggi, Sumat. tebing, Oh, tebing. Tebing Tinggi, sorry, Tebing Tinggi. Tebing Tinggi itu dari Medan berapa jam, Mas? Ya Mas, dekat. Sejam lah, sejam lewat tol. Ya, Oh, yang ada tolnya itu. Iya, iya, iya. Kayaknya saya pernah deh ke sana waktu ke Toba tuh lewat situ dia. ya, ya lewat. Lewat. Oke, kita lihat kategorisasi reality dan gak sesuai. Ini sudah belum ya? Oh, ini juga belum dirapikan ya? Iya, saya masih agak bingung nulis, Oh, karena saya agak yuk susah memang apa itu, menuliskan panitia, membahasakannya. iya membahasakannya. Oke, tapi ini ada tambahan ya ini ya, membuat franchise kreatifin di setiap kecamatan di Indonesia mendapatkan akses pembiayaan non-bank, mendapatkan pemasaran target reseller. Wait. Nah, ini kayak membuat perhitungan ini sudah dilakukan belum, Pak? Membuat perhitungan tentang penambahan tim marketing untuk profesional supaya bisa kan kemarin Bapak pusingnya adalah kalau hiring uh, Bapak Iya, rekrut sendiri kayaknya harus diajar-ajarin. iya, Tapi kalau di reseller itu dia jualannya nggak semangat gitu. betul, 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 betul. Nah itu Bapak sudah ada perhitungan nggak belum kemarin kalau misalnya Bapak punya tim sendiri itu sebenarnya bisa dapatnya berapa gitu? Sebenarnya kemarin yang Mas sampaikan saran saya itu sudah saya rapatin dengan tim inti kami kan. Mm-mm. Jadi kalau saya hitung-hitungan kan ada memang tim saya yang memang fokus untuk ngitung kayak gitu kan, yang memang tim marketing saya kan. Mm-mm. Jadi kalau hasil rapat kami kemarin itu bagusnya memang di hiring orang profesional aja sebenarnya. Jadi kan mau efektivitas waktu sama ibaratnya kita bisa kasih target kan. Iya. Berkaitan dengan masalah ads, baru pemasaran digital dan sejenisnya. Oke, berarti keputusannya memutuskan untuk hire profesional ya. Iya, udah Nah, ada kita sekarang budgetkan. Itu. sudah dibudgetkan. Sekarang tinggal menghitung berapa targetnya. Jadi mau Kalau ditarget berapa dia? Misalnya gajinya UMR Medan. UMR Medan tuh berapa sekarang? 35 ya? 35. Nah, Tapi 3 juta. kalau kami kan sebenarnya Mas, ini saya jujur aja ya kan. Kami kan Ya. sebenarnya kan yang walaupun
kami nggak nerapkan sistem UMR karena kan kita kan memang nggak sanggup untuk pakai sistem UMR. Kayak saya aja rata-rata gaji anggota itu masih di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta kalau untuk yang baru masuk kan tergantung dengan job desk-nya. Kalau Oke. desainer misalnya saya kasih gaji kalau baru masuk 1,3 juta, ya kan. Nah kalau udah agak lama mungkin bisa maksimal 2 juta. Cuma saya pakai sistem bonus kan. Baru pun Nah, kenapa saya bonus. sekarang ini di tebing tinggi? Salah satu alasannya saya rencana memang pengen pindahkan semua tim-tim inti dan juga maksudnya tim-tim yang profesional saya itu tim tinggi. Kenapa? Karena di tim tinggi ini saya perhatikan upah regionalnya masih murah, itu pertama. Yang kedua, banyak talenta-talenta handal di sini tapi kurang dapat tempat kerjaan. Itu salah satunya, Mas. Sama seperti perusahaan besar sekarang yang banyak beralih ke Jogja kalau saya perhatikan. Jadi Karena murah-murah ya. Oke, yang penting sudah ada budgetingnya aja untuk yang profesional gitu. saya Terus, budgeting gajinya 1 juta sebulan dengan target ya untuk target awal nggak banyak sih, nggak mulu-mulu, ibaratnya seminimalnya dia bisa menghasilkan omset 10 juta lah. oke, sebenarnya tuh harus ada perhitungan ini ya, perhitungan kayak dengan gaji 1 juta itu beban yang diterima itu berapa? Beban minimum. Sehingga kalau misalnya dia lebih, maka dia harus mendapatkan bonus untuk itu. Oke, eh di sini kok ada ini ya, membuat franchise kreatifin di kecamatan Indonesia ini, franchise itu maksudnya seperti apa, Mas? Jadi gini Mas ya, saya kan kebetulan setelah Suaranya Mas Hafiz, maaf suaranya. halo, Iya ya. jadi kan kebetulan saya kan ada mesin sendiri ya. Jadi saya maksudnya sering ketika malam-malam sering merenung lah. Apa kayaknya kalau model bisnis saya kayak gini terus, ini pasti ada titik jenuhnya. Iya. Tenaga saya kan terbatas, umur saya terbatas kan. Dan saya punya harapan nama brand kreatif ini ada di semua kecamatan. Salah satu strateginya apa saya perhatikan ya. Yang paling efektif tapi menghasilkan cuan yang lumayan itu franchise. Jadi konsepnya saya rencananya pengen bikin franchise kreatif. Ini orang biasanya kalau franchise kan hanya makanan, minuman kan. Kalau saya pengen bikin franchise kreatifin, nanti efek franchise udah pernah sebenarnya saya buat ya memang, cuman memang belum ada yang tertarik. Ya. Jadi dengan franchise itu nanti saya akan mengadakan bagi yang menerima tawaran franchise-nya. Nanti akan saya berikan pertama pelatihan desain grafis khusus untuk tim desainnya. Kedua, pelatihan dari hulu dan hilir proses percetakan dan berbagai produksi jenis produk. Ya. Dan ketiga, pelatihan menggunakan mesin. Karena kan kebetulan saya ada berapa mesin produksi kan, seperti mesin outdoor, sublim, sama UV. Jadi itu mungkin mau saya jual lah dalam bentuk franchise kan. Jadi harapannya Oke. mereka. Oke, Mas Hafiz, kalau memang mau ada rencana franchise, nanti kita tinggal pilih dulu selama pendampingan ini yang mau diselesaikan yang franchise-nya atau yang mau hiring, karena itu beda fokus. Kalau yang di franchise, saya akan bantu Mas Hafiz untuk membuat sistem penawaran dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mau fokus dulu ningkatin penjualan dengan tim internal, maka kita akan fokus ke sana. Supaya setiap minggu kita progresnya enak. Kalau saya lebih tertarik di franchise, Mas. Oke. Karena kayaknya itu untuk jangka panjang lebih masuk lah di saya kayaknya. Oke, berarti setelah itu tugasnya adalah mencari dulu beberapa jenis franchise sejenis. Harus ada alternatif. Karena kita ngerasa kadang kita cuman kita doang nih yang punya, ternyata enggak gitu, ada banyak yang punya. Nanti coba saya cari juga referensi kan, ada nggak misalnya mau pakai konsep seperti ini kan. Iya, nanti jadi bisa lihat mau apa mainnya yang seperti apa gitu. Karena kalau kayak ini punya Mas ini souvenir ya. Iya, kita main semua produksi lah yang berkaitan dengan mesin produksi yang saya miliki lah ya. Nah, itu karena kan dulu ada kedai digital tuh kalau dari Jogja itu nasional tuh. Mas. Belum pernah dengar ya? Itu ada kedai digital dulu. Kalau kedai kreatif ada juga, tapi itu punya saya. Kalau kedai kreatif. Apa? Kalau kedai kreatif, mungkin Mas Pradana itu dulu punya saya, kedai kreatif. Nah, itu juga perlu dianalisa. Kenapa kemudian, maksudnya sejauh mana perjalanannya, tantangannya, dan lain sebagainya.
Sehingga kalau kita melahirkan satu brand franchise baru, itu benar-benar yang bisa existing. Takutnya Ya, begini, bisnis franchise ini hanya jual franchise-nya aja, tapi bisnis ya, cuma mati 3 bulan, 6 bulan mati, betul. orang nggak mau lagi tuh. Ya, betul, betul. Nah itu repot. Nanti abis itu bikin franchise baru lagi ya, bisnis baru terus tiap tahun. Kira-kira begitu, Mas Hafiz ya. Jadi kita fokus ke franchise aja. Betul, betul, siap, Mas. Oke, Oke, terima thank kasih you. Pak Hafiz. Oke, next ada Bapak Ervando, apakah di tempat, Pak? Oke, silakan, Mas, Pak. Ya, ini kemarin kasusnya apa ya? Kalau sablon custom. Mm-mm. Oke, wait. Nah, ini sudah dilakukan belum ya? Yang kemarin? Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Oh, responnya mereka seperti apa, Pak? Mm-mm. Tapi belum ada yang ini ya, Pak? Belum ada yang deal ya? Nah, target Bapak bikin satu deal dulu supaya bisa tahu sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Nah, coba ditanya kan, maksudnya kita lihat, oh jadi tahu nih, kayaknya itu seperti ini. Lalu Bapak bawa kasus yang sama itu ke sekolah-sekolah lain atau ke kelas-kelas lain yang ada di sekolah itu dulu. Jadi kalau bisa satu sekolah itu kalau ada kan itu sekolah apa misalnya Pak? Itu kelas SD, SMP, SMA. SMA kan, berarti kan SMA itu biasanya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 1, kelas 2-nya nih belum misalnya karena kelas 3-nya udah semua. Jadi gini ya teman-teman ya, yang saya pengen tahu adalah pengen kasih tahu adalah ketika kita menarget sesuatu, selesaikan dulu di tempat itu baru coba tempat lain. Kalau benar-benar nggak ada respon baru kita pindah. Oke, next. Saya rasa itu aja sih. Oke. Oh, boleh. Nanti di luar dari yang ini ya, kan ada materi tentang keuangan nanti. Tapi kalau misalnya mau bertanya ke sini, teman-teman gini, kalau mau bertanya apa-apa, tanya aja di grup, jangan malu-malu gitu. Yang mau baca ini, ada kesulitannya, ada problemnya di sini, cerita aja. Nanti saya mungkin nggak balas langsung, tapi saya akan kasih link untuk teman-teman belajar gitu. Baca aja di sini. Oke, Oke, oke. next. Mungkin mau izin konfirmasi sebentar, Pak. Untuk Pak Ervando ini kontak distronya kalau boleh tahu ada berapa ya, Pak? Oke. Kalau untuk sosialisasi sekolahnya ada berapa, Pak? Oke. SMA semua ya, Pak ya? Oke, sudah. Nah, itu Terima yang kasih. 500 itu baru dikumpulkan tuh belum dihubungi kayaknya ya. Responnya sudah ada. Nah, itu tinggal di apa namanya, dirapikan lagi aja eh, dan selalu bertanya gitu ya kayak apa yang kurang, apa yang mau diperbaiki kayak gitu. Oke, oke. Mungkin sudah ya, Pak. Terima kasih, Pak Ervando. Oke, Terima kasih. mungkin nextnya ada Bapak Pipit. Ada, Pak? Ada, Mbak. Oke, silahkan, Mas. Pak Vivit ini apa sablon digital merchandise souvenir ya? Membuat kategorisasi goal, pangsa pasarnya pilih reseller atau instansi dulu. Itu kan berarti ada bank BRI lain dong di kecamatan-kecamatan yang lain, ya nggak? Nggak mungkin cuma di satu kecamatan ada bank BRI. Di Pati ada, di Kediri ada, iya kan?
Yang saya lakukan adalah saya catat dulu di mana aja yang ada Bang Berry, lalu yang kemudian saya minta tolong ke yang saya sudah layani, misalnya yang Blondong tadi, ada nggak kontak di kecamatan lain gitu. Jadi kalau ibu nggak punya daftarnya, itu agak susah. Dan jangan malu untuk minta referral, Bu. Minta referral nomor tuh nggak apa-apa. Nanti perkenalan. Bu Rita, saya Ibu Juhaini dari kecamatan. Saya kemarin bikinin baju untuk Nadatul Ulama Kecamatan Blondong. Izin Bu, saya mau kirim informasi produk gitu ya. Minta tolong di save nomor saya. Barangkali suatu saat dari kecamatan Ibu Nadatul Ulamanya butuh juga ke saya gitu. Gitu-gitu aja. Tapi dari satu, begitu dia udah kenal, oh, kalau untuk yang Kecamatan Sleman punya nggak Bu? Kecamatan Depok punya Kak? Boleh ya nomornya di-share Ibu siapa gitu. Dan kalau ada perkumpulan, Ibu usahakan datang. Karena Ibu kan manual banget nih, jadi harus memang begitu. Yang penting ada datanya dulu. Kira-kira tuh Nahdlatul Ulamanya ada berapa di kabupaten itu. Itu kuasai semua. Terus KBAI-nya misalnya kayak gitu sih. Itu sih saran dari saya. Jadi tetap harus ada datanya berapa jumlah lembaga yang Ibu ingin masuki. Nanti kita cari kalau sudah jelas lembaganya apa, baru kita cari nih siapa nomor apa pimpinannya kayak gitu. Nama pimpinannya berapa nomornya kayak gitu. Sementara itu dulu nanti Bu Tini bisa konsul juga ke saya lewat WhatsApp ya. Ya, 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 Pak. Siap. Oke. Ya, Terima kasih Ibu Tini. Ya, sama-sama. Oke, next ada Bapak Wigot. Apakah ada di tempat Bapak? sudah Hmm, semua kayaknya ya. Yang ada di kayaknya sini sudah semua. Pak Wildan juga nggak ada. Tadi Pak Iswandi apakah masih ada di tempat Pak? Pak Iswandi ada. Oke, Pak Iswandi? Ya, ada Mbak. Oke, silakan Mas. Terakhir Nah, ya. ini kan kemarin sudah ada strategi yang dilakukan ya, dipertimbangkan apakah mau fokus ke B2B atau B2C. Bapak udah putuskan apa belum? Udah Mas, udah Mas. Rencana mau fokus di apa? Di customer langsung. Oh, di B2C B2C aja. aja. Iya. Nah ini Jadi Bapak ada, mau jualan langsung ya? ya benar Mas. Oke. Sebentar coba ke atas, Mbak. Oh, ini sudah dirubah ya, ini goalnya juga. Sudah. Udah. Berarti produknya sudah dibuat, Pak ya? Sudah ada produknya ya? Sudah banyak terjual juga tuh Mas. Oke. Fokusnya B2C, problemnya Bapak apa nih yang perlu saya bantu? Nah, yang problem itu sebenarnya kan ini Mas. Awalnya itu kan kita fokusnya di sablon karung gitu. Dan Sablon? sablon Harum. sablon karung. Nah, dan permintaan itu lumayan banyak itu di Shopee ya Mas. Jadi, Ya. di Shopee, alhamdulillah dari 2021 sampai sekarang kan. Cuma sejak 2024 ini dan kita udah beli mesin mesin semi otomatis untuk pengerjaan sablon plastik dan karung itu. Menurun Permintaan ini, permintaan. ah, Menurun permintaan. ya, menurun permintaan. Dan Memang kan juga ya. ada mengembangkan produk baru juga, bikin name tag kan. Malah itu yang naik di Shopee gitu. Yang ada terus penjualannya di Shopee ya, name tag ini. Bahkan sampai ada yang minta custom juga name tag-nya sampai satu orang yang order itu ada yang 100-an gitu. Nah, Oke. jadi kalau dilihat di Shopee perbandingan harga sama kompetitor juga nggak tahu kenapa analisanya mungkin turun ini penjualan sablonnya gitu Mas. Nah, sementara mesin udah ada, sablonnya turun permintaan gitu. Itu yang masalah. Jadi rencananya targetnya itu kita mau dibikin live streaming 2 kali sehari, ya siang sama malam gitu kan. Sama bikin konten yang terkait produksi kita sama testimoni dari
Ringkas deh, Mas. Untuk khusus punya Pak Iswandi yang ngobrolnya kan di Shopee tadi, saya pengen di whiteboard. Oke. Ya. Iya. Bisa. Maaf ya, Nggak Mas. apa-apa. Ada anak gitu. Nah, Sebentar. Nah, untuk teman-teman yang jualan di Shopee, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah traffic. Traffic itu tahu ya, traffic kunjungan ya Bapak Ibu ya. Kunjungan. Ini whiteboardnya ini ya, kurang canggih nih. Saya coba saya present aja kali ya Mbak ya. Boleh, Pak? Saya pakai present aja, saya stop presenting sebentar. Saya jangan pakai ini deh. Saya pakai present, pakai aplikasi saya aja sebentar. Oke. Karena lebih enak. Wait. Oke. Saya kasih contoh aja. Nah, ini. Bentar. Bapak Ibu udah kelihatan layar putih? ya, Mas. Kalau kita bicara di Shopee, maka ada dua hal paling tidak yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah traffic. Traffic itu kunjungan. Apa yang perlu diperbaiki? Biasanya yang pertama adalah foto, layout, toko, kemudian judul. Nah, baru yang terakhir juga kita siapkan apa? Konten. Dan yang terakhir, live. Itu untuk datangkan traffic. Lalu yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah konversi. Konversi itu untuk bikin orang jadi beli. Biasanya, ini dipengaruhi oleh promo yang sedang berlangsung, atau kemudian misalnya limited edition produk, atau edisi edisi terbatas, sorry. Ini kelihatan ya? Aduh, sebentar ini kok kepencet terus. Wait. Nah, sudah sampai di sini, Mas lihat ya, Mas ya? Di layar masih terbaca, Bapak Ibu? Sorry. Masih, Mas. Oke. Jadi konversi itu ada promo, ada edition, lalu misalnya kayak ada promo-promo khusus gitu, kayak misalnya diskon tertentu, atau misalnya dia free custom. Ini yang membuat orang itu akhirnya jadi beli. Nah, tolong diperhatikan dulu bahwa tidak mungkin ada konversi kalau trafficnya tidak ada. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Jadi tidak akan pernah ada konversi kalau trafficnya tidak ada. Maka fokuskan ke traffic. Silakan belajar bagaimana meningkatkan traffic di toko TikTok. Di toko Shopee. Lalu yang kedua, bagaimana meningkatkan konversi. Cari aja itu. Oke, sampai di situ teman-teman paham ya? Jadi dua kata itu untuk tadi untuk Pak Iswandi tadi ya. Ada dua kata itu tadi untuk Pak Iswandi, Ya. yaitu itu tadi Pak, traffic sama konversi. Nanti bawa perbaiki di situ. Oke, kira-kira itu dulu. Ya, Mas. Oke, berarti PR-nya memperbaiki konversi dan juga traffic ya, Mas? Ya, betul. Nanti cari aja di googling, itu banyak banget itu kalau di Google. Oh iya, boleh. Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Iswandi. Sama Mbak. Oke, dengan begitu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi kita siang hari ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk Mas Rizal atas ilmunya yang luar biasa untuk hari ini.
Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.